Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita masih tentang peningkatan potensi diri. Peningkatan potensi diri dapat dilakukan 3 aspek, yaitu kita perlu memiliki kesadaran diri terus-menerus, kita perlu meningkatkan kemampuan dan pilihan-pilihan yang cerdas atau cermat. Saat ini, saya ingin mengajak kita, guys semua, untuk memiliki lingkungan yang mendukung pengembangan kepribadian. Lingkungan yang mendukung pengembangan kepribadian. Lingkungan apa itu? Lingkungan yang mendukung kita untuk terus bertumbuh. Nah, yang pertama cirinya adalah orang lain lebih unggul daripada kita. Pernah nggak kita punya pengalaman kita jadi juara kelas atau yang terbaik di kelas kita? Bila iya, maka kita ada di kelas yang salah. Kenapa? Karena di dalam lingkungan pertumbuhan kita perlu menemukan orang-orang yang mengungguli kita, supaya kita belajar dari mereka. Orang-orang yang lebih cepat, orang-orang yang lebih pintar, orang-orang yang lebih hebat, orang-orang yang lebih tua dari kita. Itulah tempat kita belajar. Lalu yang kedua, kita harus terus tertantang. Jadi, kalau kita tahu bahwa kehidupan yang signifikan itu membutuhkan waktu dan upaya. Kegembiraan di dalam mewujudkan itu adalah sebenarnya proses. Sebuah proses. Karena perjalanan ini panjang. Di dalam proses kita akan menemukan hal-hal baru, pengetahuan baru yang membuat kita semakin exciting. Kita jangan terlalu fokus sama tujuan itu, tetapi kita fokus kepada pertumbuhannya, proses pertumbuhannya. Terus yang ketiga, lingkungan yang membantu proses pengembangan kepribadian adalah di mana kita terus berfokus ke depan. Kita terus berfokus ke depan. Artinya, lingkungan yang positif membuat kita fokus bergerak maju. Jangan membicarakan masa lalu. Seperti para lansia, usia-usia senior ngomong masa lalu indah. Enggak. Sebenarnya, seharusnya semakin kita menua, kita seharusnya terus jangan selalu melihat ke belakang, ke depan. Lalu yang keempat, suasana lingkungannya itu menguatkan. Jadi orang-orang yang melakukan yang terbaik itu muncul kalau mereka didukung. Kalau kita tinggal di lingkungan yang mendukung, kita menjadi bagian yang terbaik dari diri sendiri. Dan kita akan terdorong untuk berkembang. Dan orang-orang yang memberi kita semangat, itu akan membuat kita menjadi lebih baik, membuat keputusan lebih baik. Tapi, kalau lingkungan itu bukan saling membangun, tapi saling menjegal, itu bukan lingkungan yang baik untuk pengembangan kepribadian. Lalu, kita berada di luar zona nyaman. Seperti pada segmen sebelumnya tentang resiko, di mana kita berani di luar zona nyaman, begitu juga kita ada di lingkungan yang membuat kita terus berani keluar dari zona nyaman. Lalu ciri yang keenam, kita terbangun dan merasa semangat. Nah, ini yang paling aneh di dalam kehidupan ini, misteri ya. Banyak orang yang bosan akan hidup mereka. Mereka bosan hidup di dunia. Mereka menguap ketika bangun pagi dan juga sepanjang hari menguap.
Jangan seperti itu. Kita harus bangun dengan gembira, dengan semangat. Kita harus bersemangat ketika bangun di pagi hari. Dan kita harus bersemangat ketika mengambil pilihan sepanjang hari, menjelajahi kehidupan, mengambil kesempatan pertumbuhan. Jadi, kita terbangun dan merasa semangat. Lalu, yang ketujuh, kegagalan bukan musuh kita. Di dalam lingkungan pertumbuhan, kita diperbolehkan bahkan didorong untuk gagal. Karena sebenarnya kegagalan bukanlah musuh ketika kita menghargai pelajaran yang disampaikan oleh kegagalan. Kegagalan membantu kita mengembangkan keuletan dan kegigihan. Kita memanfaatkan kegagalan kita untuk mengajari orang lain. Kegagalan selalu mungkin terjadi. Belajar dari kegagalan selalu merupakan pilihan. Jadi, kita akhirnya tidak takut untuk gagal. Rasa takut gagal akan hilang. Melalui apa? Kalau kita coba membagikan kegagalan-kegagalan kita kepada orang lain. Yang kedelapan, orang lain bertumbuh juga. Lingkungan yang bertumbuh berarti orang-orang di sekitar kita juga bertumbuh. Jadi itulah lingkungan pertumbuhan. Tapi ada loh orang yang sulit untuk bertumbuh. Makanya perlu ada 3 pertanyaan. Orang ini sulit bertumbuh atau enggak dengan pertanyaan ini. Apakah mereka ingin bertumbuh? Apakah mereka bersedia bertumbuh? Apakah mereka mampu bertumbuh? Kalau jawabannya tidak di salah satu 3 pertanyaan tadi, sulit mereka untuk bertumbuh. Cari yang ingin, bersedia, dan mampu bertumbuh. Lalu yang ke-9, orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita itu menginginkan perubahan. Banyak pintu kesempatan terbentang di hadapan kita. Dalam hidup, kita harus membuka dan melewati pintu-pintu itu demi menuju ke level berikutnya. Banyak di antara pintu-pintu itu tidak seperti penampakan awalnya. Ada saatnya kita harus berbalik, menutup pintu itu dan pergi ke arah berbeda. Itu bukan masalah. Semua itu bagian dari perubahan. Ketika salah satu pintu tidak membawa kita ke tempat yang berharga, segera berbaliklah. Selagi kita menjelajahi kesempatan-kesempatan baru, camkan beberapa tips ini. Jangan takut melacaknya kembali. Bila melakukannya dengan baik, kita akan menemukan pijakan. Jangan menutup pintu sebelum kita mengetahui pelajaran yang bisa kita peroleh dari pengalaman itu. Jangan menutup pintu untuk menyerah. Pergilah ke pintu lain. Ketika kita menimbulkan sesuatu, bersiaplah menuju hal baru yang bermanfaat. Bila kita terus-menerus membuka dan menutup pintu yang sama, masalahnya bukanlah kurangnya kesempatan. Masalahnya terletak pada diri kita. Mintalah orang-orang yang paling mengenal dan mengasihi kita untuk berbicara dengan jujur. Perubahan bisa menyulitkan, tetapi selalu dibutuhkan untuk pertumbuhan. Mr. Sorchan berharap pintu-pintu kesempatan ini bisa membantu kita menjelajahi lautan kesempatan. Dan yang ke-10, pertumbuhan diteladani dan diharapkan. Ini namanya hukum keteladanan. Itu sebabnya keteladanan itu baik dan akan menumbuhkan harapan. Jadi idealnya keteladanan harus muncul dari level pemimpin, lalu turun ke bawahan, hingga ke semua bidang di dalam organisasi. Tidak seorang pun terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk bertumbuh. Kita bisa menentukan apakah kita berada di lingkungan yang meneladani
dan mengharapkan pertumbuhan dengan mengajukan pertanyaan ini. Dalam organisasi ini, siapakah yang memunculkan potensi terbaik saya? Dalam organisasi ini, potensi siapa yang bisa saya munculkan? Bila kita bisa langsung menulis daftar nama-nama orang yang mengeluarkan potensi terbaik kita, dan orang lain bisa menulis nama kita sebagai teladan pengembangan diri, maka kita ada di lingkungan pertumbuhan. So, itulah lingkungan pertumbuhan. Selamat untuk mengembangkan kepribadian kita. Selamat masuk di lingkungan pertumbuhan. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.